Hai winners, happy Monday dan welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan hari ini hari Senin, jadi saya mau share hasil screenernya Wisdom and Invest dan kita akan bahas ya saham-saham yang masuk screenernya. Barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman trading selama seminggu ke depan. Nah, tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk jual ataupun membeli, sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri. Jika dirasa cocok, maka silakan. Dan kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen, kita menuju ke Telegram, karena semua fasilitasnya Wisdom and Invest ini diakses lewat Telegram. Jadi bisa, yang penting ada Telegramnya, bisa diakses lewat HP ataupun laptop. Dan kalau teman-teman merasa cocok atau suka dengan tools yang saya share ini, bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Dan tools yang diberikan atau fasilitas dari Wisdom and Invest ini ada banyak banget. Jadi bukan cuma yang saya share di YouTube ini ya. Ada banyak banget dari screenernya, dari chartnya, banyak sekali. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa share semuanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada waktu nih. Kita ada acara, ada Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung interaksi, berkomunikasi, dan aktif bertanya langsung dengan coach atau mentor dari Wisdom and Invest itu setiap hari Rabu jam 8 dan hari Sabtu jam 4 sore. Ini acaranya rutin dan terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh join. Oke. Cara yang kedua tentunya dengan cara gratis, bisa didapatkan dengan cara gratis. Mudah banget caranya, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas yang merupakan rekanan dari Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada 3 ya. Yang pertama JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Kita ada pakai ketiganya, jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau diskusi dulu, itu silakan banget. Tapi tools yang diberikan antara member dengan nasabah memang agak berbeda ya. Tentunya yang gratis agak berbeda. Lebih terbatas, tapi kalau misalnya teman-teman aktif bertransaksi, biasanya ada minimum transaksi berapa. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan full fasilitas yang seperti member dapatkan. Jadi tergantung sama aktivitas transaksinya teman-teman nih. Untuk tanya-tanya dulu, it's okay, supaya teman-teman nggak salah pilih ya. Bisa tanya dulu, mendingan mana ya, membership atau menjadi nasabah sekuritas dari Wisdom and Invest, itu juga boleh. Silakan ditanya dulu ke admin, karena nomor kontaknya admin yang lewat Telegram tentunya ya, ada di deskripsi di bawah juga, jadi silakan dikontak, tanya-tanya dulu, nggak jadi nggak jadi, it's okay, nggak masalah ya. Kita lanjut, jadi hari ini saya share screener, ini screenernya. Screener WinPixD ini adalah screener untuk mencari saham-saham dengan yang sudah muncul segitiga hijau. Nah, yang statusnya non ini mungkin belum ada segitiga hijaunya, tapi cukup menarik atau berada di atas garis winline, makanya dia bisa masuk. Dan statusnya buy ini biasa muncul segitiga hijau, yang statusnya hold ini sudah muncul segitiga hijau. Nah, kita juga perlu cek yang statusnya hold ini karena yang statusnya buy belum tentu ada momentum. Yang statusnya hold bisa aja sudah ada momentumnya. Jadi nanti saya akan ajarin bagaimana memilih saham-saham di antara yang begitu banyak. Kita pendekin ya menjadi shortlist, dan kita akan bikin prioritas kira-kira saham apa yang kita prioritaskan. Ini TTMGC. TTMGCD ini screener untuk mencari saham-saham yang momentumnya menguat atau meningkat. Lalu screener ATH ini saham-saham yang all time high, dan ini screener Minervini. Untuk teman-teman yang belum tahu Minervini, maka bisa di skip dulu, it's okay. Kalau screener NBSA atau screener foreign, jadi untuk melihat foreign net buy ya. Dan yang atas ini yang paling tinggi net buy foreign-nya, yang paling bawah itu dia minus, artinya foreign net sell. Nah, tapi yang akan saya bahas adalah saham-saham yang masuk screener WinPixD ini. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk tradingnya selama seminggu ke depan. Tapi kalau udah punya akses, maka silakan ya, boleh, screener ini ada setiap hari, bisa teman-teman request juga.
screenernya ada beragam time frame juga, jadi silakan dieksplor kalau sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest. Kita mau lihat dulu ya indeks kita analisa, habis itu baru kita masuk ke analisa sahamnya. Jadi indeks kita seperti apa, kita mau lihat apakah ada foreign flow, terutama ada berita terbaru ya tentang berita heboh itu yang tentang Bank SVB. Nah, untungnya hari ini indeks kita sih nggak merespon terlalu luar biasa, nggak panik selling. Hari ini malah ditutup hijau ya, terutama dari banking malah. Jadi penopangnya adalah BCA tentunya yang paling value yang terbesar kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu top value-nya. Top value-nya oleh Goto. Salah deng. Sebentar. Top value dari BCA ada Goto, ada BRI, TLKM, dan UNTR. Dia naik tapi value-nya mungkin nggak terlalu besar-besar amat ya. Oke, ada lain-lainnya, Laju, Cuan, Cepi. Nah, itu bisa teman-teman cek sendiri di RTI ataupun di aplikasi sekuritasasi masing-masing. Oke, kita lanjut. Untuk foreign flow-nya, jadi ini NBSA singkatan dari Net Buy Sell Asing untuk melihat adanya foreign flow atau enggak. Yang hijau itu artinya asingnya net buy, yang oranye-oranye artinya asingnya net sell. Nah, belakangan ini, kalau ini yang grafik ini kan rata-ratanya ya, jadi kita bisa melihat rata-ratanya ini menurun outflow secara rata-rata atau inflow secara rata-rata. Secara rata-ratanya dari bulan ini ya, awal Januari ini masih datar-datar aja ya, belum ada inflow yang signifikan banget dan dia masih terus membuat lower low, sehingga masih wait and see, jangan terlalu agresif dulu walaupun hari ini jauh, tapi pergerakan secara trennya masih ke bawah. Jadi belum ada konfirmasi bahwa dia sudah breakout dari downtrendnya. Dia harus breakout dari downtrend lainnya baru berpotensi untuk belum uptrend loh. Baru breakout dari downtrend lainnya bisa dua potensi. Antara dia akan bergerak sideways atau dia akan bergerak up. Jadi bukan berarti break dari downtrend artinya akan langsung uptrend ya? Enggak, karena tren itu kan ada 3. Dia bisa aja sideways ataupun dia uptrend. Sehingga kita masih perlu konfirmasi lanjutan. Kalau melihat dari kondisi, ini chart win. Kalau chart win ini untuk melihat analisa teknikal ya, jadi ini untuk membantu analisa teknikal ya teman-teman. Yang kita bisa lihat biasanya paling gampang adalah paling simple melihat momentumnya. Kalau momentumnya berwarna titik pink, seperti di sebelah sini, itu artinya dia bergerak sideways. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben-Hur, terutama biru Ben-Hur perdana, apalagi dia hari kedua dia semakin meningkat. Itu artinya bagus dan biasanya menjadi sinyal untuk entry. Kebalikannya, ketika dia menjadi biru tua dan semakin melemah atau mengecil, itu artinya berpotensi untuk balik arah, reversal ya. Reversal itu dari uptrend jadi ke bawah. Lalu kalau merah itu kurang oke, terutama merah pertama kali biasanya itu tidak bagus, tapi ketika dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, biasanya potensi reversal juga. Nah, seperti sekarang ya, indeks kita dua bar itu sudah mulai mengecil, dia mulai membaik, tapi masih di bawah garis win line nih. Jadi kita masih menunggu konfirmasi apakah dia akan breakout, lalu dia akan bergerak sideways, atau dia akan breakout dan terus membuat higher high sampai tes ke MA200-nya kembali. Jadi yang garis ini MA200 ya, kita masih menunggu konfirmasi kondisi globalnya masih belum oke, tapi mudah-mudahan nanti hasil FOMC karena ada kejadian SVB Bank, mudah-mudahan FOMC itu ditetapkan adalah menunda kenaikan suku bunga, mudah-mudahan sehingga nggak terlalu parah-parah banget. Indeks kita juga ya at least ada minor uptrend-nya lah ya gitu. Jadi bisa agak lega sedikit. Nah, kita masih menunggu kepastian FOMC-nya, saya lupa tanggalnya, silahkan teman-teman cek kembali. Jadi masih volatil ya kondisinya. Tetap kita tetap perlu cash. Kalau bisa porsi cashnya itu strateginya adalah sekitar 50%. Jadi kalau bisa lebih banyak, lebih baik. Jadi kita bergerak atau trading dalam porsi yang agak kecil aja. Karena khawatirnya kondisinya kalau tiba-tiba gitu ya, ada suatu berita baru, ternyata
Ya, saya nggak tahu deh. Saya nggak mau ceritain hal-hal yang negatif deh. Mudah-mudahan hal-hal yang terjadi adalah yang positif aja. Jadi kita selalu prepare yang terburuk, sehingga kita tetap harus sediakan cash at least 50% ya. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu ACS. Oke. Untuk ACES, kita lihat momentumnya ya. Jadi kalau menggunakan chart win itu, paling simpelnya adalah kita lihatin aja momentumnya. Momentumnya kalau berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya ada perbaikan momentum, sehingga berpotensi untuk reversal. Jadi ini cukup menarik ya, dari si ACES ini. Kalau secara tren juga dia masih bertahan di atas garis trendline ini. Jadi bisa aja trendline-nya seperti ini ya. Tuh, sehingga berpotensi juga menuju ke arah sana. Tapi tentunya satu persatu resistnya harus dilewatin dulu nih. Jadi kita pakai resistnya yang deket-deket aja dulu ya. Yang ingin spekulatif bisa buy on weakness aja dengan area support 488, resist 510, 520, 550 yang di sebelah sini itu. Ini ada angkanya yang di dalam kotak itu adalah support resistnya. Dan ini yang garis-garis titik-titik ini adalah angkanya itu ya. Oke. Tapi harus ingat selama dia masih momentumnya merah dan belum muncul momentum biru, misalnya belum muncul seperti ini, maka masih berpotensi untuk antara sideway atau dia kalau misalnya udah muncul momentum biru maka berpotensi untuk menjadi uptrend lagi. Jadi seperti di sebelah sini juga, contohnya yang ini ya, ketika dia momentumnya berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, tentu strateginya buy on weakness misalnya di area sini dekat support. Lalu begitu dia muncul momentum biru semakin meningkat, ini artinya boleh teman-teman mau jual dulu di resist boleh, ini kan resist ya, jual dulu di resist lalu buyback di area support, itu juga boleh. Jadi silakan sesuaikan dengan strategi tradingnya masing-masing. Kita lanjut ke BRIS. Nah, yang BRIS ini kita lihat momentumnya sih menjadi merah tua ya. Tapi trennya dia masih sideways aja di area sini, sehingga masih menunggu kepastian akankah dia breakout atau dia breakdown. Kalau dia breakdown jadinya agak kurang oke, berpotensi untuk kembali testing ke support bawah. Supportnya ini 1514 dan 1445. Ada MA 200 juga ya, tapi sebaiknya sih dia tidak breakdown dari 1445 ini. Kalau breakdown jadinya kurang bagus. Momentumnya masih merah, jadi ada dua potensi antara dia akan sideways atau dia ya saat ini sih lagi sideways ya. Kecuali dia mulai menjadi muncul momentum lagi, maka jadinya oke lagi. Terutama momentum biru Ben-Hur ya. Kita lanjut BSBK. Nah, sebelum saya lanjut mulai lagi, ini teman-teman boleh bikin catatan ya. Jadi disiapkan catatan, lalu dibuat pembagian atau mau pakai Excel juga boleh. Jadi dibikin dalam beberapa kolom, misalnya satu kolom untuk list saham-saham yang ada momentum birunya, yang satu lagi saham-saham yang ada momentum biru tapi sudah terlalu dekat resist, satu lagi misalnya momentumnya yang berwarna merah tua, sehingga teman-teman yang suka bottom fishing bisa memprioritaskan saham-saham yang ada di dalam daftar momentum berwarna merah tua itu ya. Satu lagi mungkin daftar untuk saham-saham yang momentumnya berwarna titik pink, sehingga untuk teman-teman yang suka trading secara di saham sideways, jadi mau ditektokin karena tahu area sideways-nya, jadi bisa buy on support, sell on resist, maka boleh utamakan saham-saham yang momentumnya berwarna titik pink. Jadi silakan disesuaikan ya, teman-teman mau prioritaskan saham apa aja. Nah, kalau saya pribadi, pilihan saya adalah saya mencari saham-saham yang ada momentum birunya, terutama yang baru mulai muncul. Biasanya saya suka yang seperti itu ya, terutama volumenya juga meningkat, dia semakin bikin higher high, bikin uptrend, ada momentumnya. Biasanya saya utamakan yang seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke masing-masing ya, teman-teman maunya memprioritaskan saham yang apa. Jadi silakan dibagi aja sahamnya, nanti baru dibikin prioritas yang mana yang akan kita buat trading plan-nya. Atau teman-teman buat trading plan-nya ya. Silakan atur, bikin trading plan masing-masing. Kita lanjut ke BSBK. BSBK ini sebetulnya cukup menarik karena ada perbaikan momentum, tren momentum ya, tapi masih berupa titik pink. Sehingga potensinya dia akan sideways dulu di area sini.
Jadi menunggu adanya konfirmasi. Kalau dia breakout, maka berpotensi banget untuk menuju ke resist 87 ataupun bahkan ke area yang lebih atas ya. Tapi yang pasti dia harus breakout dari area sideway-nya ini dulu. Nah, jadi ini momentumnya masih titik pink. Silahkan teman-teman catat ke kolom atau daftar yang misalnya momentumnya pink. Apakah ini mau diprioritaskan atau mungkin ada saham lain yang lebih prioritas yang sudah mulai muncul ada momentum biru. Kita lanjut. Setelah BSBK CMRY, karena momentumnya masih berwarna merah ini ya, terus tren momentumnya semakin ke bawah, dia jadi ini saya skip. Ini saya skip dulu, kita prioritaskan saham lain ya, yang ada momentum birunya. Nah, seperti si Elsa ini. Elsa ini cukup menarik, dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Sayangnya, volumenya ini yang belum mendukung ya. Volumenya tuh masih datar aja. Yang bagus itu kalau volumenya tuh semakin meningkat seperti ini. Jadi ada partisipasi, ini meningkat juga momentumnya, dia di atas garis win line. Nah, ini trennya terlihatnya seperti sedang sideway nih. Jadi dia lagi sideway di area 320 sampai 340. Walaupun ada momentum, tapi tetap ya pergerakannya hanya di area sini. Sehingga kalau mau trading, tetap strateginya kita gunakan strategi sideway aja daripada kita melihat momentumnya ini ya. Kita utamakan ini tren sideway, jadi kita strateginya strategi sideway, bukan strategi swing. Tadi supportnya itu ya 320, 340. Yang ingin spekulatif maka buy on weakness aja. Kita lanjut. Saham Halo. Halo ini saham baru karena belum ada data histori yang gimana-gimana banget, maka mungkin ini biasanya sih saya skip, saya tidak prioritaskan karena biasanya saya tidak trading di saham IPO, dia tidak ada pergerakan, pola pergerakannya belum jelas, sehingga saya akan prioritaskan saham lain. Tapi kalau teman-teman tertarik, maka silakan. Strategi tradingnya juga silakan atur sendiri. Momentumnya masih berupa titik pink, berarti dia berpotensi untuk sideway. Kita lanjut ke King. King juga emiten baru, dia belum ada data histori sehingga data analisa teknikalnya belum bisa dilakukan ya. Hanya bisa analisa price action aja. Kalau kita melihat bentuk candlenya yang berupa doji di pucuk, maka ini artinya sudah mulai ini ya, antara seller dan buyer dia sudah mulai seimbang. Maka hati-hati, biasanya doji itu bisa menjadi candle reversal. Jadi ini wait and see dulu. Saran saya sih jangan entry di saham ini. Mungkin kita bisa prioritaskan saham lainnya aja. Tebik. Tebik cukup menarik dan saya kalau nggak salah udah pernah mention di YouTube yang lupa deh minggu lalu kali ya. Kalau di member ini sudah dibuatkan trading plan-nya, maka happy cuan. Karena momentumnya masih berupa titik pink, maka kita tradingnya pakai strategi BOSS dan SOS ya. Ini singkatan dari buy on support, sell on strength, atau begitu cuan atau berada di area resist, maka silakan taking profit. Area sideway-nya di sebelah sini, 2020-2050 itu area support, dan resistnya 2230, 2270 ya. Sini area resist, area tempat untuk jualan, dan di sini area untuk buy on support. Jadi kalau mau spek buy boleh, buy on weakness aja di dekat area support. Kita lanjut. FAST ini juga saham baru IPO karena warna abu-abu artinya belum ada nih data historinya. Momentumnya berupa titik pink, jadi masih potensi sideway ya. Sehingga kalau teman-teman mau trading kan silakan, tapi mungkin saya nggak akan menjadikan ini prioritas. Selama dia masih di atas garis win line, ini sih masih menarik dengan support di 99. Kalau breakdown 99 maka goodbye ya, exit dulu. Aman, namanya aman, tapi chartnya tidak aman nih. Volume dari tidak ada transaksi, tiba-tiba ada transaksi, tapi bikin jarum terus. Kalau seperti ini biasanya saya skip ya, saya hindari aja. Karena gerakannya juga masih ke bawah tuh. Jadi enggak, saya akan pilih saham yang lainnya. AMRT juga. Momentumnya berwarna merah tua sih, tapi dia masih di bawah garis win line ya, sehingga artinya belum uptrend.
Kalau mau spek buy, karena dia momentumnya ada perbaikan, maka spek buy on weakness aja, karena kalau di sini bisa jadi ini area resist, bisa aja dia bergerak di bawah garis win line, jadi dia bergerak dalam trend ke bawah seperti ini, sehingga buy on weakness aja ya. Dengan support di sini 2770, 2730 itu area supportnya. Resist tentunya garis win line menjadi resist 28. Ini lagi di resist nih. Makanya buy on weakness kalau mau spekulatif buy. Ini di 2870 itu area resist. Arko. Arko momentumnya titik pink jadi masih sideways. Mungkin kita bisa prioritaskan saham yang lain ya. Momentumnya sih memang agak membaik sih. Dari warna merah dia menjadi pink dan semakin mengecil, ada potensi, ada pergerakan, tapi ini sahamnya tidak liquid. Total transaksi 2 miliaran, rata-rata transaksi juga 2 miliaran, volume juga masih begitu aja ya. Dia berbeda ya dengan yang sebelah kiri itu. Dia volumenya kan gede banget tuh. Jadi lebih menarik ketika sudah ada volume, terutama volumenya semakin meningkat. Kalau ini belum menarik sehingga kita skip aja dulu, kita cari saham lain ya yang lebih menarik. BP, BP ini sahamnya biasanya saya hindari karena dia volumenya datar-datar aja. Ini juga volume datar-datar, ada indikasi ini adalah saham repo atau repo itu mungkin kalau beberapa teman belum tahu, saham repo itu tuh bahasa gampangnya nih ya, saham itu digadaikan, jadi dijadikan jaminan. Nah, biasanya saham-saham yang seperti itu ada yang maintain, entah itu siapanya ya, market maker-nya tentunya, dia akan maintain supaya volumenya tetap segitu-segitu. Pergerakan harga juga biasanya dia maintain tidak lebih dari sekian, tidak kurang dari sekian, atau entahlah itu targetnya seperti apa. Intinya karena saya tidak bisa baca pergerakannya, tidak tahu bagaimana dia ininya, maka biasanya saya skip aja, saya cari saham lain. Tapi kalau teman-teman mau trading kan, maka silakan ya. Dia tidak ada momentum, artinya dia sideways. Range sideways-nya mungkin di area sini, yaitu di 147 sampai 163 di area situ. Tapi kalau saya sih biasanya saya prioritaskan saham lain ya. Untuk BNGA. BNGA ini tidak ada momentum, maksudnya momentumnya pink, artinya sideways. Karena pergerakannya sideways, biasanya saya mau pilih saham-saham yang udah ada momentum ya. Tapi kalau teman-teman mau catat ini, dimasukkan dalam kategori saham yang momentumnya pink, barangkali teman-teman mau lebih suka saham yang strateginya sideways sehingga bisa ditektokin buy on support, sell on strength, maka silakan. Support 12.10, tapi kalau breakdown jadi jelek ya, sebaiknya di skip dulu atau dibuang dulu, exit dulu. Dengan resist 12.35. Sebelah sini tuh resistnya. Cuma momentumnya belum ada ya. Yang bagus itu adalah ketika dia sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur seperti di sebelah sini. Nah, terutama semakin meningkat, terus di atas garis win line. Ini yang bagus ya. Jadi biasanya saya utamakan cari saham-saham yang seperti itu. Ini juga nih, tuh seperti di sebelah sini ya. Ketika dia mulai muncul momentum, maka dia lebih menarik. Kita lanjut, Bian. Bian ini dia momentumnya masih berupa titik pink, walaupun hari ini memang dia breakout disertai dengan volume, tapi momentumnya masih pink ya, sehingga berpotensi untuk sideways. Harganya mahal, jadi kemungkinan kalau untuk tektokan agak sulit, mungkin kita bisa cari saham lain. Kalaupun yang tidak, yang momentumnya pink, mendingan kita cari saham lain yang lebih murah ya, sehingga kalau misalnya naik beberapa tik aja, kita cuannya agak lumayan lah. Oke, jadi bisa pilih saham yang lain aja. Crab. Crab juga belum ada momentum. Area sideways 216 sampai 228. Elite juga saham baru karena ini masih abu-abu ya, artinya belum ada data historinya. Dia baru ada data histori, momentumnya melemah nih, sehingga agak kurang oke. Mungkin kita bisa skip, pilih saham yang lainnya aja. Era juga momentumnya merah, mungkin kita tunggu aja sampai momentumnya merah tua dan mengecil, itu baru menarik ya. Ini area supportnya 482.
dan resist 515. Momentumnya masih merah sih, jadi mungkin kita bisa prioritaskan saham yang lain aja. IMAS juga momentumnya masih merah, tapi kemarin candle-nya bagus ya. Dia break dari candle sebelumnya. Candle-nya candle bullish walaupun volumenya nggak full banget. Tapi karena momentumnya masih merah, jadi dia masih berpotensi untuk sideways ya. Coba kita tarik trennya. Ya, potensi sideways-nya di sini dia akan testing area resist dulu nih. 1000, ini kita bulletin-nya 1060. Resist selanjutnya 1085 atau 1000, nih, berapa nih? Bentar, saya pakai angka pastinya aja dulu. Kita lihat di trading view. Tadi apa sih IMAS ya? Coba kita lihat angka pastinya pakai yang trading view. Di trading view kita juga ada win system ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton live IG saya dengan Sukor, maka kemarin itu saya ada mention untuk print screen acara live IG-nya, maka teman-teman bisa klaim ke admin untuk mendapatkan tools ini secara gratis. Ini super trading system by Win tuh. Jadi ada sinyal-sinyalnya ya, segitiga hijau, segitiga biru yang di sini, segitiga biru itu sinyal entry, segitiga merah itu artinya exit. Dan garis ini juga menjadi sinyal nih. Jadi ada dua trading system menjadi satu. Yang pertama menggunakan segitiga, yang kedua dia menggunakan garis berwarna hijau ataupun merah. Jadi hijau itu entry, merah itu exit ya. IMAS, tadi mana? Di sini ya. High-nya berapa nih? High. 1065 ini resist selanjutnya ada di 1100 itu resistnya ya. Next resist 1120. Sehingga ada potensi sih. Mana tuh tadi? IMAS. Sampai IMAS. Ya, jadi ada potensi. Ini candle-nya bagus juga ya hari ini higher high, tapi karena momentumnya masih belum, masih ada potensi sideways. Mendingan buy on weakness aja sih. Selama dia di atas support 990 ini masih oke ya. Barangkali dia akan bergerak sideways di area situ sehingga kita bisa tektokin si IMAS ini. Kita lanjut ke KLBF. KLBF momentumnya ada perbaikan sehingga kita bisa gunakan strategi bottom fishing. Dengan supportnya di sebelah sini ya 2030, resist 2110 sampai 2170. Mudah-mudahan besok dia bikin higher high lagi sehingga berpotensi ke 2170. Tapi karena momentumnya belum ada warna biru, maka intinya kalau dia masih merah hanya untuk fast trading. Kecuali dia dari merah terus makin mengecil dan tiba-tiba muncul momentum biru, maka itu bisa dilanjutin ya. Bisa di hold dan diswingkan lebih lama lagi. Jadi selama dia momentumnya masih merah, kita asumsi hanya untuk fast trading aja. TRJA momentumnya merah sehingga kita skip aja. Dia juga banyak jarum-jarum ya, jadi volatil banget. Mungkin untuk teman-teman terutama yang baru belajar, saya tidak sarankan untuk trading di saham seperti ini. Kita lanjut ke UNTR. Nah, UNTR ini cukup menarik dan ini tentunya sudah masuk ke trading plan sudah cukup lama ya untuk para member Happy Cuan. Harusnya buy on weakness. Ini ada support 26125 waktu itu. And then ini sudah breakout, momentumnya masih oke. Dia breakout dengan volume di atas rata-rata juga. Jadi mudah-mudahan lanjut dengan potensi dia akan testing lagi MA 200-nya di 29.450 sampai 30.150 itu area resistnya. Mudah-mudahan ke area sana. Kita lanjut ke UNVR. UNVR hari ini muncul segitiga hijau, dia momentumnya ada perbaikan, menjadi merah tua dan semakin mengecil. Ini potensinya mungkin dead cat bounce aja sih. Dengan potensi ke area resist 4350 sampai 4460. Karena di 4460 ini waktu itu sebetulnya support kuat ya, sehingga dia akan menjadi resist kuat. Mari kita lanjut ke ABMM. ABMM ini cukup menarik, namun masih berupa titik pink ya. Jadi masih berpotensi sideways dengan range area sideways-nya di sebelah sini. Kecuali dia breakout. Kalau dia breakout maka menarik.
Sebelah sini nih, 2.700 sampai sebentar. 29 berapa tuh? 2940 ya. ABMM. Oh, kita lihat dari ini aja. Dari trading view ABMM. Sini ya. Nah, oh saya udah gambar itu. Menarik ya, karena dia breakout. Mudah-mudahan dia lanjut nih. Mudah-mudahan dia lanjut ke atas. Dia akan testing resist dulu tentunya ya, dengan resist 2940 sebelah sini. 2940 kalau dia break, maka berpotensi ke 3260 mudah-mudahan. Coba kita lihat pakai chart win. ABMM, ABMM. 30-30 dulu nih, ada resist 30-30, 3150, MA 200, lalu ke 3240. Jadi ABMM ini menarik dan konon katanya ada Pak LKH ya. Nah, tapi tentunya Pak LKH kita nggak tahu modalnya berapa dan dia pasti investor, sudah pasti lama. Jadi kita gunakan strategi sendiri ya, jangan ikut-ikutan. Amar, Amar ini sudah masuk, sudah pernah masuk lama ya. Saya lupa kapan nih Amar. Udah lama banget kayaknya saya ingat Amar. Cuma waktu itu saya jelasin kalau nggak salah si Amar ini ada pelemahan dari tren momentum, tapi bukan berarti dia akan langsung turun ya. Dia masih bisa naik. Hanya aja kalau dia tidak bisa break dari sini, maka artinya dia berpotensi sideways. Dengan resistnya tentu di sebelah sini nih. Sebentar, kita lihat angka pasnya nih. Di area 324 ya, itu area resistnya 324 sampai 330. Dengan supportnya di sebelah sini nih, 295. Momentumnya sih masih bagus. Selama dia masih bergerak di dalam channel up, ini masih oke. Kecuali dia breakdown. Jadi support trennya itu di 295 ya. Amarnya oke. APIC. Nah, APIC-nya menarik. Volumenya ada peningkatan. Mudah-mudahan terus meningkat. Di rata-rata transaksi 4 miliar, total transaksi hari ini 6,78 miliar, momentumnya ada bagus. Resistnya tentu di 1160, kalau besok dia breakout dan bertahan di atas 1160 ini menarik ya, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Dengan support di 1145, 1135, dan support trend yang di sini nih ada yang berbentuk channel hijau ya, itu juga termasuk support. Barangkali dia mau bergerak di dalam channel up warna hijau ini. Jadi 1125 itu adalah support trendnya. Kita lanjut ke BBNI. BBNI momentumnya sih belum ada, dia masih potensinya sideways. Dia tutup gap kemarin ya dan kembali naik ke atas, tapi momentumnya selama dia belum ada artinya dia berpotensi sideways. Area sideways-nya tentu supportnya di sebelah sini ini, atau kita pakai yang ini aja deh, ada MA 200, 8.800 itu support ya, dan resist 9225. Ini kalau Big Bang kayaknya sentimennya lagi ke laporan keuangan ya. Mereka mau bagi dividen juga. Yang yang baru itu BBRI luar biasa, jumbo sekali. Kemarin sudah bagi dividen interim dan kalau nggak salah selanjutnya berapa ya? Saya lupa angkanya, 200-an deh. Pokoknya luar biasa, besar banget. Dan dividen yield-nya sekitar 6% jadinya. Jadi luar biasa dari BBRI. Nah, mungkin untuk bank-bank lain juga sama ya. Pasti biasanya hasil laporan keuangannya akan bagus banget, terutama di era suku bunga yang lagi tinggi seperti ini. Tapi ingat, trennya ya seperti itu ya. Atau kita bisa gunakan juga, kalau Big Bang biasanya saya menggunakan MSF. MSF itu chart ya, menggunakan MACD dan stokastik, terutama stokastiknya ini. Jadi saya mencari saham-saham yang oversold dan saya entry di saham-saham seperti itu. Nah, Big Bang untuk saat ini sih masih oke. Jadi kemarin tuh sempat mungkin pada panik ya, merasa karena Big Bang karena kejadian bank SPB pada khawatir akan terpengaruh ke Big Bang yang di sini. Bisa jadi, bisa enggak. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah benar-benar SPB akan di bail out
atau apakah nanti akan ada bank-bank lainnya menyusul, apakah nanti beneran the Fed akan menahan suku bunganya, jadi tidak ada bahkan tidak ada kenaikan atau bagaimana nantinya, entah langkahnya seperti apa. Kita masih menunggu ya, sehingga marketnya masih dalam kondisi uncertainty, tidak pasti. Jadi kita jangan agresif dulu, walaupun di sini kelihatannya bagus, Big Bang-nya oke, tapi harus hati-hati kita jangan all in juga di banking. Karena kalau tiba-tiba ternyata ada kabar buruk dan sebagainya, nanti bahaya ya. Jadi sebaiknya kita tetap alokasikan sebagian ada cash-nya untuk jaga-jaga. Kita boleh cek, tadi saya ada request kan MSF, tadi bahas BBNI ya, BBNI oke. Untuk BBNI dia tutup gap karena kemarin ada gap. Ini udah oke, mungkin ada yang nangkepin di bawah sini di gap ini, maka happy cuan ya, lumayan sebetulnya. Memang Big Bang saya suka banget tradingin karena biasanya justru Big Bang yang memberikan profit konsisten untuk saya. Dengan support tadi sudah saya bilang ya 8.800 sampai 9.275. Nah, biasanya tuh saya entry di saham Big Bang yang sedang oversold. Menggunakan chart ini stokastik ya, terutama dia masuk di area bawah 20 nih. Sini tuh. Dalam kondisi oversold di sini. Nah, sempat kita tektokan juga di sini. Lalu akhirnya dia sudah mulai naik. Nah, ini langsung gap up tuh. Lumayan sih. Kita lanjut. Tadi sampai BBNI, habis BBNI, mana nih? BBRI. BBRI juga sama ya, pokoknya semua Big Bang lah, BMRI, BBNI, BBCA. Kemarin pas live IG juga saya ada mention, pasti tanya ada favorit gak di antara keempat Big Bang itu. Saya jawab nggak ada yang favorit, saya favorit semuanya. Jadi keempat Big Bang itu justru saya biasa gonta-ganti. Misalnya BRI, ya, misalnya BRI, BMRI dia sudah naik ke atas, sudah masuk ke overbought, saya akan taking profit, saya switch. Misalnya ada saham lain yang oversold, maka saya akan beli Big Bang itu. Tapi kalau keempatnya oversold, mungkin saya akan beli keempatnya ya. Jadi saya akan bagi beberapa porsi, tentu dengan mengatur money management. Kalau kita trading saham Big Bang itu, yang paling penting, yang paling kunci utamanya itu adalah money manajemennya itu ya. BBRI momentum masih berupa titik pink, jadi dia akan sideways dengan area potensi sideway-nya adalah 4750 sampai 4870. Support di bawahnya ada 4710, 4460. Jadi kalau misalnya buy on weakness mungkin bisa liatin ya area-area supportnya itu. Kita lanjut setelah BBRI. Mungkin mau lihat MSF-nya ya, BBRI. Nih, BBRI, MSF-nya dia sudah berada di area sini. Waktu dia masuk ke area oversold, mendekati oversold, itu saatnya saya entry itu. Jadi di sini entry, di sini sudah cuan, mau taking profit, habis itu mau entry lagi ketika dia biasanya terkoreksi. Apalagi kalau ada terkoreksi 3%-an ya, biasa itu area-area incaran saya. Jadi kalau ada terkoreksi 3-4% atau bahkan 5%, itu biasanya saya pasti entry. Karena lumayan, kebesokannya atau 1-2 harinya biasanya akan naik. Jadi kita bisa dapetin cuan ya. Lanjut setelah, mana tadi? BBRI, ini BBNI, BBRI, BEL. Untuk BEL, dia titik pink, sehingga masih sideways, belum ada momentum. Karena harganya murah, boleh sih kalau misalnya teman-teman mau tektokin ya, area support 111, 120, cuma volumenya masih biasa-biasa aja, nothing special, jadi kita mungkin bisa utamakan saham lainnya aja. BMRI ini juga sama, momentumnya malah lebih oke, dan BMRI ini ada April tanggal berapa ya, dia mau stock split ya, 1:2. Nah, biasanya justru nggak pasti sih ya, tapi kadang-kadang menjelang stock split dia akan turun, tapi setelah 1 hari setelah stock split malah dia lompat, barangkali seperti itu, akan seperti BBCA lagi barangkali, tapi nggak ada yang pasti ya, segala kemungkinan bisa aja terjadi. Dia ada channel up, jadi bisa aja dia bergerak zigzag di dalam channel itu juga. Support-supportnya ini lagi on support, yaitu support
Winline 10.200, support 10.050, itu juga ada support. Momentumnya sih ada, walaupun hanya biru langit ya, tapi menarik juga. Kita lanjut ke BPTR. BPTR dari price action-nya sih menarik ya. Dia bikin higher high, ada volume, walaupun volumenya sebetulnya nggak liquid-liquid banget juga. Kalau transaksi harian sih liquid di 8,7 miliar, rata-rata transaksinya di 2,5 miliar. Ini mulai muncul nih, ada biru-biru sedikit gitu ya, karena di sebelah kanannya tuh ada tuh biru-biru dan ada angkanya. Jadi cukup menarik. Hanya aja ini sangat volatil sekali, liar banget. Jadi teman-teman kalau yang tidak terbiasa trading di saham yang volatil, mendingan jangan ya. Karena bahaya banget, terutama nanti kalau kita udah di bulan April, ini volatilnya tuh antara cuan-cuan lebar banget atau teman-teman boncos-boncos banget. Dengan support di 115, resist 136, ini kalau break lagi maka berpotensi ke 163. Resistnya selanjutnya ya, BPTR. Kita lanjut BSDE. BSDE pergerakannya agak begini sih ya, range momentumnya sih berupa titik pink, artinya dia sideways. Range sideways-nya cukup lebar nih. Dari sini sampai sini, yaitu 925 sampai 990. Itu areanya ya. Karena dia bolak-balik bergerak di dalam sini. Maka kalau mau entry, mungkin sebaiknya di dekat-dekat 92, 930, 935. Nah, di area-area situ mungkin lebih menarik. Cevin. Nah, Cevin ini konon katanya juga ada Pak LKH. Dengan support, tapi ini kalau dari price action ya, dia masih lower low ya. Momentumnya sih oke, volumenya juga meningkat, jadi cukup menarik dengan support win line di 346. Ini angka 346 kita buletin aja sesuai dengan fraksinya. Support selanjutnya kalau dia jebol maka ada di 338, itu supportnya. Ini masih lower low, jadi kita tunggu dulu aja sampai ada inside bar at least atau doji ya, sehingga dia akan konsolidasi dulu, jadi jangan bergerak ke bawah lagi, jangan bikin lower low lagi, maka kita bisa spekulatif buy. Selama dia tertahan di atas garis win line, maka masih oke ya, masih cukup menarik untuk Jevin. Dengan resistnya tentu 376, bahkan sampai di 400 itu area resistnya. Kita lanjut Dewi. Dewi cukup menarik, tapi dari kemarin-kemarin seharusnya ya, momentumnya ini sudah hari ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sudah hari keempat. Dia lagi bikin inside bar. Dari volumenya kelihatannya ini volume maintain market maker ya. Market maker yang maintain, karena volumenya kurang lebih segitu-segitu. Soalnya candle kecil, volumenya gede juga. Ini juga volume kecil, gede juga. Nah, jadi yang mau trading kan silakan. Mungkin buy on support lebih menarik di sini kalau dia bertahan di atas garis win line 286. Selama dia di atas garis win line masih menarik. Cuma ini agak volatil ya. Kelihatan dari bikin jarum-jarum panjang, habis itu naik lagi, jarum lagi. Begini, lalu breakout. Jadi volatil banget ini. Lanjut ke Goto. Goto momentumnya titik pink, karena lagi banyak kasus terutama untuk saham teknologi dan ya terutama di teknologi ya. Mungkin kita bisa skip dulu aja untuk menjaga-jaga ya. Jadi saham-saham teknologi kita jangan utamakan dulu deh. Kita utamakan saham yang lain-lain. HATM ini juga saham baru IPO nih. Di sini sih ada perbaikan, tapi selama dia belum breakout tidak valid ya. Dia belum ada momentum, jadi tunggu aja sampai ada momentum baru menarik menurut saya. Dari volumenya agak kurang oke tuh, seperti sisir ya. Kalau yang seperti sisir itu biasa yang menurut saya dijaga oleh market makernya. Jadi tukar-tukaran barang doang. HMSP, HMSP mungkin sudah bisa watch out ya, bukan untuk entry lagi, kecuali dia bisa breakout nih. Breakout dengan volume, maka menarik. Dan momentumnya meningkat lagi, maka menarik. Tapi kalau dia masih begini, lalu tiba-tiba jebol ke bawah, maka goodbye.
artinya menjadi sinyal exit. Saat ini statusnya masih hold karena entry-nya harusnya sudah dari bawah ya. Soalnya di sini statusnya masih hold dengan floating profit 10%. Dan tidak menjadi sinyal entry lagi karena dia lagi testing resistnya nih. Kalau nggak bisa break, maka dia akan turun ke bawah. Kita lanjut IMPC. IMPC momentumnya masih merah tua, belum ada momentum, dan ini resistnya nih. Sudah mulai mendekati area resist ya. Dia muncul channel downtrend begitu. Dengan support 3320, resist 3530. Ini udah mendekati area-area resistnya. Maka silakan teman-teman pertimbangkan worth it atau enggak, risk rewardnya, atau mungkin bisa utamakan saham lainnya ya, si IMPC ini. Soalnya kalau dari trennya, tadi kalau nggak salah saya sempat ngintipin IMPC, udah kurang menarik ya. IMPC. Tuh, trennya sudah di atas. Jadi mendingan jangan deh ya. Dia sudah mulai kayaknya mau bikin tren ke bawah. Jadi skip aja untuk IMPC-nya. Kita lanjut ISAT. ISAT, sebetulnya sektor infra cukup menarik, tapi infranya ini momentumnya lagi melemah. Jadi mungkin kita bisa skip dulu ya si ISAT, tapi kalau mau teman-teman mau spekulatif, itu boleh-boleh aja dengan support di 6825, support sini, dan resistnya, kalau dia masih bisa bergerak, wah, jelek banget, masih bisa bergerak begini, jadi zigzag di dalam channelnya, maka masih oke, masih cukup menarik. Jadi ingat ya, batasnya itu di 6825, selama dia bergerak di dalam channel ini masih oke. Kita bisa tradingkan, walaupun momentumnya melemah. Tapi hanya untuk fast trading aja, karena khawatirnya dia tidak mampu break, maka dia akan turun lagi testing area support. Jadi hanya untuk fast trading dulu ya. Kita lanjut ITMG. ITMG menarik. Yang menarik ini dari tambang si ITMG dan PTBA deh kayaknya. PTBA masih menarik kayak ya. Saya udah nggak pantau lagi si PTBA. Tapi ini ITMG, kalau nggak salah PTBA ada masuk, nanti kita mungkin bahas kali ya. Coba kita bahas ITMG-nya dulu. Ini masih bergerak di dalam channel up, jadi masih oke. Pantau kapan dia dividen ya, karena khawatirnya setelah dividen ambrol. Jadi kalau sudah mendekati dividen, maka mungkin bisa skip aja, cari saham yang lain. Momentumnya sih masih bagus, pergerakannya juga masih di dalam channel up, maka yang sudah punya boleh hold. Kita lanjut, Laju. Laju ini saham baru IPO. Sebetulnya biasanya saya sih tidak menyarankan trading di saham IPO, karena pergerakannya masih, kita nggak bisa menebak ya. Belum ada pola-pola biasanya kalau dia masih baru IPO. Tapi ini menarik karena dia break candle bullish, volumenya masih cukup ada, momentumnya juga masih ada. Tapi saya nggak tahu apakah dia volatil seperti di sebelah sini atau enggak ya. Sehingga masih sifatnya spekulatif banget. Saya prefernya sih saham lain, tapi kalau teman-teman ada yang ingin spekulatif, maka silakan aja. Dengan supportnya tentu low hari ini ya. 322 atau garis winline 30, ini 310, terserah mau bulutin ke atas atau mau bulutin ke bawah ya. Silakan. Kita lanjut ke METS. METS momentumnya sih masih merah, tapi cukup kecil. Dia terjaga di sini, dia lagi sideways ya di area sini. Kalau mau menunggu kepastian, maka bisa menunggu ketika dia breakout dulu. Kalau dia breakout ini menarik. Dengan resist 174, resist selanjutnya 193. Supportnya di berapa nih? 140, 148. Ya, 140, 148 ya. Kita lanjut. Mika. Mika momentum masih merah, pergerakannya masih di situ-situ aja. Saya nggak tahu nih range-nya berapa nih. Lagi sideways ya, dia masih sideways. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan Mika, boleh-boleh aja. Dengan support di sebelah sini, 2810, resist 3200. Jadi area entry-nya lebih menarik di area sini ya. Dia masih sideways, maka tektokin aja. Kalau breakdown, maka exit ya. Jebol MA200 kurang bagus tuh.
MKTR, dia habis kena suspend dan hari ini ARB, maka kita skip dulu. Kita tunggu sampai tidak ARB ya si MKTR ini. MMIX, candle-nya sih menarik. Jadi candle bullish, volumenya juga ada, tapi momentumnya baru muncul lagi sih ya, dari dia melemah tiba-tiba dia breakout lagi. Ini menarik cuma karena dia saham baru sehingga sifatnya benar-benar spekulatif banget. Jadi pergerakannya masih belum bisa terbaca juga ya karena nggak ada history teknikalnya. Jadi pola-pola pergerakannya kita belum bisa baca dengan baik. Supportnya tentu di 590 sebelah sini, resistnya di 710. Jadi kalau mau entry bisa atur di dekat-dekat sini aja. Atau bisa menggunakan VWAP-nya ya, VWAP 660, closing 680 artinya closingnya di atas VWAP. Kita lanjut MTEL. MTEL itu momentumnya titik pink dan seingat saya si MTEL ini pergerakannya sangat lemot ya, naik satu tik, turun satu tik, pokoknya begitu-begitu aja sehingga biasanya saya tidak menjadi pilihan. Momentumnya juga pink, artinya dia sideways. MTWI, wah ini kemarin sempat heboh ya, volumenya meningkat, momentumnya meningkat, tapi dia masih lower low nih, 3 candle masih lower low, jadi masih kurang oke ya, menunggu aja sampai dia tidak lower low lagi. Nanti kita pantau di area 101, apakah dia mampu mantul, bertahan, dan mulai bikin higher high atau enggak bikin sideways. Kalau masih lower low, maka tidak oke. Kita skip dulu MTWI-nya. NATO, volumenya begini ya, kayak sisir rata-rata biasanya saya skip. Ini kurang lebih seperti Sibul, seperti BP, dia ada indikasi saham repo atau bandarnya tuh hanya tuker-tukeran barang, makanya volumenya terlihat seperti itu. Agak sulit dianalisa biasanya, makanya saya skip. Saya cari saham yang mudah dianalisa, saya sering cuan, gampang cuannya, maka saya pilih saham itu. Nah, NICL momentumnya berupa titik pink sehingga dia sideways ya. Area sideways itu di sebelah sini cukup lebar. Dengan support mana nih? 270. Ini ada kita gunakan area yang hijau itu aja ya, 270 sampai 330. Itu resistnya 330. Tektokan aja ya, karena masih sideways, masih berupa titik pink, artinya strategi BOS dan SOS. OMED. OMED ini saham baru juga. Saya sih tidak suka ya. Kalau nggak salah tadi sempat ngintipin trennya masih bikin tren ke bawah. Sehingga saya skip aja. Mungkin saya utamakan saham yang lainnya dulu. Pani. Pani cukup menarik. Sayang volumenya ini yang masih belum ya. Volumenya belum oke-oke banget. Support garis winline 1230 selama dia di atas garis winline ini masih menarik, momentumnya sih bagus dan di atas garis winline dia juga breakout bikin higher high tapi ya gitu volumenya agak kurang aja. Kalau volumenya bagus sebetulnya menarik ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan apakah ini oke untuk ditradingkan atau enggak. Rata-rata volumenya biasa aja di rata-rata transaksi 4 miliar, total transaksi hari ini juga 4 miliar. PDPP bukan PDIP ya. PDPP. Ini volumenya sih bagus, candle bullish, volume cakep, ada momentum. Karena tapi dia saham baru ya. Selama dia bertahan di sini, ini berapa nih? Aduh, PDPP. Coba kita cek. Berapa nih? 2226 ya. 2226 ataupun mana tadi PDPP-nya? Nah, 2226 ataupun tentu low hari ini nih menjadi support pentingnya 210. Jadi di sini ya 226 dan 210. Kalau dia bertahan di atas 210 sih lebih cakep lagi. Tapi kalau dia breakdown berarti dia akan testing 210. Selama dia di atas 210 itu masih bagus. Karena artinya dia masih bikin higher low. Jadi masih oke ya.
Resistnya tentu di 248. Kalau dia break lagi ini cakep, maka artinya dia bikin higher high terus, momentumnya ada. Mau spekulatif, boleh silakan. Titip sendal dulu boleh. Titip sendal itu artinya hanya beli porsi kecil dulu ya. Hari ini naiknya tinggi soalnya 14,15. Bisa pakai time frame kecil untuk mencari support di time frame kecilnya atau menggunakan VWAP juga boleh nih. VWAP-nya 233 dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Closingnya 242, dia di atas VWAP, jadi ada potensi besok balik ke VWAP dulu. Baru mungkin melanjutkan kenaikannya ke atas. PDPP kita cek pakai hak kaki. 5 menit. 5 menit. Tuh, ada spike-nya ya. Jadi enaknya kalau pakai hak ke haki itu seperti itu. Ketika harga lagi sideways, dia ada frekuensi spike. Ini chart FQ itu frekuensi. Yang di bawah ini hak ke haki untuk menunjukkan banyak yang HK atau banyak yang haki. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK, merah-merah artinya ada yang haki. Dan ini rata-ratanya ya, yang garis berwarna hitam itu. Dia masih meningkat, jadi masih oke. Belum banyak yang buang barang. Jadi PDPP ini masih menarik. PDPP. Oke, kita sampai PDPP, kita lanjut PTBA. Nah, ada ya, PTBA-nya juga masuk screener, dia lagi di support sih. Ada support MA200, ada support trend, ada support MA2, support garis Winline juga. Sayangnya momentumnya melemah nih. Jadi silakan kalau teman-teman tertarik dengan PTBA atau mungkin sudah punya PTBA, karena ini statusnya masih hold ya, floating profit 15% dihitung dari sejak segitiga hijau, maka bisa pasang trailing stop kalau yang udah punya. Dan jangan lupa dicek kembali ya, dividennya tuh kapan. Karena biasanya menjelang dividen, itu malah menjadi momen orang-orang atau trader-trader untuk taking profit. Tapi overall dari semua batu bara kayaknya yang masih mendingan masih oke sih PTBA ya. Coba kita lihat resistnya di sebelah sini nih sampai 40-60 itu area resistnya. Kita lanjut ya setelah PTBA. Petis. Petis menarik karena candlenya higher high, volumenya juga bagus, walaupun rata-rata transaksi masih di 1,5 miliar ya. Dan momentumnya juga bagus, tapi sudah terlalu tinggi sehingga ini seharusnya tidak menjadi area untuk entry lagi. Dia udah di area atas. Harusnya entry-nya itu mungkin pas dia lagi breakout di sebelah sini disertai dengan volume dan juga ada momentum ya. Itu adalah saatnya untuk entry. Tuh, statusnya hold 163%, luar biasa. Ini biasanya dari sini nih diukurnya. Dari sejak muncul segitiga hijau, dia statusnya hold 163. Mungkin kalau kita ke ke apa namanya? Kena goyang di sebelah sini gitu ya, udah exit maka it's okay. Maka sudah cuan juga. Jadi bukan untuk entry lagi, walaupun dia masuk screener dan masih bagus, tapi sudah bukan area entry lagi ya, soalnya sudah terlalu tinggi banget. SMKL, ini volumenya seperti ini biasanya saya skip nih. Ini juga volume yang kayak di apa tuh namanya, kayak repo, seperti repo, sehingga saya nggak begitu suka ya. Tapi kalau teman-teman tertarik maka silahkan aja. Dia ada uptrend channelnya di sebelah sini dengan support channel 290, resist channel 2326. Ada potensi dia akan bolak-balik di dalam channel itu. Jadi zigzag di dalam channel ya, sehingga area best buy-nya lebih baik di ada dekat 290 atau 302 nih ada supportnya. Seperti itu. Oke, kita cek selanjutnya SMKM. Ini volumenya juga seperti ini, biasanya saya skip. Saya cari saham lain aja. SMSM. Dia lagi sideways besar nih. Sebelah sini ya, momentumnya juga melemah sehingga tidak menjadi area entry di sebelah sini. Dia lagi di area resist, area entry-nya lebih baik di 1435. Tapi kalau breakdown, jadi jelek ya, sebaiknya disiplin untuk exit juga.
SNLK, dia masih bergerak di dalam channel up, bergeraknya perlahan tapi pasti. Yang udah punya maka tinggal hold aja. Dia muncul sinyalnya tuh, statusnya masih hold dengan floating profit 60%. Yaitu diukur dari sejak segitiga hijau ini ya. Kalaupun telat entry di sebelah sini, maka ya masih ada lah beberapa puluh persen. Momentumnya sih masih oke, walaupun data-data aja. Ini juga masih dalam channel up, jadi tidak sinyal entry lagi ya. Karena support 1035 ini kalau breakdown jadinya tidak bagus lagi, artinya sudah patah tren. SMSM. Ini juga biasanya yang volume begini saya skip. TLKM, sektor infra ya, saya bilang cukup menarik. Tadi ada ISAT juga masuk, ada Tebik juga masuk. Jadi boleh pilih salah satu, jangan semuanya. Momentumnya sih lagi berwarna biru tua, dia lagi mau testing lagi resist MA200 di 4120. Kalau breakout cukup menarik ya. Maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalau kita tarik garis tren sih, dia masih uptrend juga di dalam sini tuh. Tuh, barangkali dia akan bergerak. uh, uh, mm, 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 mm. Misalnya begini. Jadi sebenarnya udah deket resist ya, 4120, mungkin nanti buy on weakness aja kalau teman-teman tertarik. WIRG, WIRG ini juga saham tekno. Seperti yang tadi saya mention, mungkin untuk saham-saham tekno kita bisa skip dulu ya, karena khawatirnya ada resiko yang cukup besar, sehingga kita bisa utamakan saham-saham lain yang lebih defensif ketimbang saham teknologi. Bank-bank digital juga ya hindari dulu, karena ada resiko seperti si SVB, Silicon Valley Bank itu. Oke, jadi sudah selesai harusnya WIRG menjadi saham terakhir. Mudah-mudahan cukup jelas dari yang saya share tadi. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau misalnya dari teman-teman, saham apa yang menarik yang tadi sudah dibahas? Dan apakah dari penjelasan saya, teman-teman masih ada yang belum paham juga? Ada yang bingung? Kalau masih bingung, silakan ya mention di kolom komentar. Jadi berupa masukan ataupun kritik saran, it's okay. Nanti saya akan perbaiki cara penjelasan saya supaya lebih jelas. Atau misalnya teman-teman mau bahas saham yang lain yang lebih menarik, mungkin ada yang tidak masuk ke dalam screener, itu boleh juga. Dan thank you banget ya untuk teman-teman yang sudah setia di YouTube ini. Mudah-mudahan YouTube ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, maka boleh ya saya minta teman-teman untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Besok saya akan bahas 15 saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau minta request juga, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube ya. Dan sampai jumpa besok. Semoga teman-teman stay tune di sini. Thank you ya. Bye.